Berdasarkan soal SKD tahun 2024, yaitu untuk SKD Gelombang 1 atau SKD Kedinasan, soal-soal TIU Alphais sangat mirip sekali dengan soal-soal aslinya, teman-teman. Soalnya seperti ini, dan seperti ini. Wes, gak usah lama-lama. Yuk kita bahas soal-soal model terbaru SKD 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali ke channel Privat Alphais, spesial membahas soal TIU model yang terbaru. Tentunya dengan kita membahas soal-soal yang terbaru ini, harapannya teman-teman yang mau tes semoga makin siap dan makin percaya diri karena sudah mengetahui model-model soal yang bakal muncul di SKD tahun ini, teman-teman. Gak usah lama-lama, siapin alat tulisnya. Yuk kita mulai. Nah, jadi di SKD kemarin ada yang dapat 3 premis, ada yang dapat 2 premis. Namun untuk yang 3 premis tergolong masih mudah. Untuk 2 premis modelnya cukup sulit, teman-teman. Model seperti ini ya. Ada yang menggunakan kata tidak ada, tidak semua, beberapa, sebagian. Nah, ini cukup sulit dan hati-hati teman-teman ketika ketemu soal nomor 1 seperti ini. Oke, kita akan coba kerjain bareng-bareng, teman-teman. Yang pertama, semua dokter di Rumah Sakit Bunga Matahari memiliki sertifikasi spesialis. Premis kedua, tidak ada tenaga medis di Rumah Sakit Bunga Matahari yang bukan dokter. Kesimpulan dari 2 premis di atas adalah A. Tidak semua dokter di Rumah Sakit Bunga Matahari memiliki sertifikasi spesialis. B. Tidak semua tenaga medis di Rumah Sakit Bunga Matahari adalah dokter spesialis. C. Semua tenaga medis di Rumah Sakit Bunga Matahari memiliki sertifikasi spesialis. D. Tidak ada tenaga medis di Rumah Sakit Bunga Matahari yang memiliki sertifikasi spesialis. Atau E. Sebagian tenaga medis di Rumah Sakit Bunga Matahari memiliki sertifikasi spesialis. Boleh teman-teman di pause videonya dan di komen, silakan. Monggo teman-teman komen dulu kira-kira jawaban yang paling benar apa untuk soal nomor 1. Ya, kadang untuk soal model terbaru SKD 2024, model silogismenya kadang nggak usah menggunakan rumus, teman-teman gunakan logika, itu juga sudah boleh teman-teman ya. Oke, kalau sudah kita bahas. Sebelum kita menentukan jawabannya, kita pahami dulu teman-teman maksud dari premisnya. Semua dokter di Rumah Sakit Bunga Matahari memiliki sertifikasi spesialis ya. Dokter di Rumah Sakit Bunga Matahari dia memiliki sertifikasi spesialis. Tidak ada tenaga medis di Rumah Sakit Bunga Matahari yang bukan dokter. Berarti semua, ya kan, tidak ada tenaga medis yang bukan dokter. Berarti semua tenaga medis ya itu adalah dokter. Berarti kan tidak ada tenaga medis di rumah sakit yang bukan dokter. Berarti semuanya ya, semua tenaga medis di Rumah Sakit Bunga Matahari itu adalah dokter. Karena dokter, semua dokter itu memiliki sertifikasi spesialis ya kan, dan tenaga medis di Rumah Sakit Bunga Matahari adalah dokter, maka semua tenaga medis itu ya yang ada di Bunga Matahari tadi, di Bunga Matahari, di Rumah Sakit Bunga Matahari pasti memiliki sertifikasi spesialis. Yang A, tidak semua dokter ya memiliki sertifikasi spesialis. Ini salah, harusnya semua punya. B. Tidak semua tenaga medis di Rumah Sakit Bunga Matahari adalah dokter spesialis. Salah, karena ternyata di sini ya, hati-hati teman-teman ya. Di sini ya ini kurang tepat, kita tidak tahu apakah dia dokter spesialis, kita belum tahu. Yang jelas tenaga medis di Rumah Sakit Bunga Matahari ya itu semuanya dokter, dan semua dokter di rumah sakit itu memiliki sertifikasi spesialis gitu. C. Semua tenaga medis di Rumah Sakit Bunga Matahari memiliki sertifikasi spesialis. Kok bisa Kak semua tenaga medis? Karena semua tenaga medisnya adalah dokter, dan semua dokter memiliki sertifikasi spesialis. Maka jawabannya yang C. Oke, kalau yang D sama E kurang tepat ya teman-teman ya. Oke, 1 diawali dengan C teman-teman. Bismillah, semoga teman-teman yang nonton di Alphais semoga keterima sebagai ASN. Amin. Kita yel dulu teman-teman. Karena C itu cinta. Oke teman-teman, semangat buat teman-teman pejuang
Ya, SKD tahun 2024 semoga diberikan kemudahan dan kelancaran. Makasih sudah dukung kita, sudah subscribe, udah like, udah share. Semoga berkah. Lanjut. Soal nomor 2, ini merupakan model soal asli yang diberikan oleh peserta yang sudah tes di gelombang pertama, yaitu SKD Kedinasan 2024. Tidak ada warga desa X mendapat bantuan. Warga yang mendapat bantuan mendapatkan pelatihan. Ya, hati-hati teman-teman. Hati-hati, ini jebakan nih. Ya, tidak ada warga desa X yang mendapatkan bantuan, berarti tidak ada satupun yang punya bantuan. Warga yang mendapatkan bantuan itu mendapatkan pelatihan. Ya, warga yang mendapatkan bantuan dia akan dapat pelatihan. Ya, berarti di sini kemungkinan warga di desa X itu tidak mendapatkan pelatihan karena dia tidak mendapatkan bantuan, teman-teman ya. Jadi kemungkinan dia tidak mendapatkan pelatihan. Kita lihat mana jawaban yang paling tepat ya. A. Beberapa warga desa X mendapatkan pelatihan. Ya, kita tidak bisa menyimpulkan ke sini. Semua warga yang mendapatkan pelatihan bukan dari desa X. Ya, semua warga yang mendapatkan pelatihan bukan dari desa X. Bisa jadi, kita bisa simpan ini ya. Oke. Tidak ada warga yang mendapatkan bantuan mendapatkan pelatihan, ini kurang tepat. Beberapa warga desa X tidak mendapatkan pelatihan. Belum ya. Oke, kita tidak tahu nih A sama D ini mirip ya. Semua warga desa X mendapatkan pelatihan. Nah, teman-teman hati-hati. Tidak ada loh warga desa X itu yang dapat bantuan. Nggak ada. Jadi kalau ada warganya ada 10, itu nggak ada yang dapat bantuan. Katanya warga yang dapat bantuan itu dapat pelatihan gitu. Nah, karena warga desa X tadi nggak dapat bantuan, ya kemungkinan dia nggak dapat pelatihan. Maka semua warga yang mendapatkan pelatihan itu pasti bukan dari warga X. Karena warga X ya teman-teman itu nggak dapat bantuan. Maka jawabannya yang B. Mantap, soal nomor 2 ini ya, jebakan banget. Menurut aku soal-soal terbaru silogismenya ini hot banget ya. Ya, untuk membuat teman-teman semakin semangat untuk mengerjakan soal-soal penalaran seperti ini ya. Oke, semangat. Ya, jangan lupa teman-teman nanti kalian boleh belajar di TikTok Privat Alfaiz ya untuk belajar video pendek. Ada videonya, ada soalnya, kemudian nanti ada tugas-tugasnya. Teman-teman bisa kerjakan ya. Semangat buat semuanya. Kita lanjut. Di CPNS 2023 ada soal nomor 3. Mungkin teman-teman yang kemarin ikutan tes CPNS dapat soal asli seperti ini, mungkin nomor 3 boleh komen silakan. Ini adalah soal 2023 SKD ya dari teman-teman CPNS kemarin. Boleh teman-teman silakan, kira-kira jawabannya apa kak? Boleh di post videonya, komen di bagian live chat, boleh teman-teman silakan. Yuk, nggak apa-apa, ayo dicoba dulu. Kalau nggak bisa ya pelan-pelan nanti kita pandu ya. Oke, kalau kurang cepet dipencet bagian apa video dicepetin bisa. Kalau aku ngomongnya kecepatan dilambatin juga bisa teman-teman. Yuk silakan disubstitusikan nilai X-nya, yaitu diketahui nilai X sama dengan 2/5 dan Y sama dengan 2. Maka nilai ini akan kita substitusikan ke dalam persamaan A dan persamaan yang B. Maka persamaan A kita punya di sini 10X dikurang 3/2Y. Kita ganti ya, X-nya menjadi 10 kali 2/5 dikurang 3/2 dikali Y-nya itu sama dengan 2. Kita bisa gunakan metode andalan serepet seruput. Prepet keruput ini tinggal sisanya 2. Maka jadinya ini 4 dikurang ini 3 sama dengan 1. Wow, Kak ternyata kita sudah dapat 4 dikurang 3, yaitu nilainya sama dengan 1. Nah, sedangkan untuk nilai dari B-nya sendiri kita bisa cari setengah X ditambah Y. Kita tinggal substitusikan atau masukkan saja nilainya. Setengah dikali dengan X-nya yaitu 2/5 ditambah dengan Y-nya yaitu 2. Oh, ternyata kita tinggal coret kak, serepet seruput. Oh, ternyata 1/5 ditambah 2. Maka nilai B-nya di sini kita dapat 21/5. Nah, 2 sekian dibanding dengan 1 teman-teman. Kak ini 1 beneran kak, ini kalau 1 berarti ini gampang banget kak, ya kan? Kak kalau 1 misalkan A banding dengan B berarti 1 dibanding 2/5, berarti A itu lebih kecil. Nah, kalau teman-teman masukkan ke dalam opsi A jelas salah, opsi B juga jelas salah. Nah, tips dari aku adalah gini teman-teman ya, kita lihat secara umum ya A itu kurang dari B, tapi untuk opsi soal SKD terbaru itu biasanya nggak ada yang semudah ini. Nanti teman-teman cari dimana kalau tandanya kurang dari, cari koefisien A itu yang kecil.
ya cari koefisien A yang kecil. Kenapa? Karena A kurang dari B. Nah, kalau teman-teman ngecek D itu biasanya kurang tepat. Kita cari dulu yang lebih kecil, yaitu ternyata ada E. Kita ujiin yang E. Ini sepertinya benar nih. Kenapa? Karena koefisien A itu lebih kecil daripada koefisien B. Koefisien itu adalah angka di depan variabel. Ini angkanya 1, ini angkanya 2, ibaratnya seperti itu. Oh, berarti tinggal kita substitusiin, Kak. Jadinya kita punya 1 kurang dari 2 kali 2/5. Berarti ini 1 kurang dari 4 sekian. Maka jawabannya yang E. Oke, jadi kita akan membahas soal-soal terbaru dan berkualitas. Jangan lupa teman-teman aktifin loncengnya. Kalau sudah subscribe, aktifin loncengnya biar teman-teman nggak ketinggalan kalau kita upload video yang terbaru. Lanjut. Setiap video aku selalu membacakan testimoni pengalaman peserta yang sudah tes. Jadi teman-teman tahu gambaran tesnya seperti apa ya. Ini dari Instagram Kak Dery ya. Kebanyakan tentang figural ketidaksamaan sama 9 kotak. Ya, ini udah aku ajarkan ya. Nanti kita akan bahas di video part 33 kemungkinan ya, figural ya. Oke, itu ada 10 soal sepertinya, Kak. Berarti kemungkinan ada 6 sama 9 kotaknya ada 4 mungkin. Komposisinya seperti itu ya. Atau figural 9 kotaknya misalkan yang 7 gitu ya. Kemudian yang soal ketidaksamaan dan tadi itu ada 3 misalkan seperti itu. Oke, ini ya. Luar biasa, bikin adonan terigu tidak boleh dimasukkan sebelum keju dan seterusnya ya. Ini berarti analitis teman-teman ya. Bener, Kak, walaupun telat ketemu Privat Al Faiz, tapi sebentar doang sudah ada efeknya. Rata-rata pembahasan Kak Faiz beneran keluar semua berkat pembahasan dari Kak Febri. Soal yang awalnya aku kira soal susah pol, saat mendengar penjelasan dari Kak Febri bener-bener langsung paham konsep dan triknya. Tapi belum bisa memberikan hasil maksimal. Bismillah, tahun depan pasti bisa. Bismillah. Semangat, Kak. Berikutnya ada kakaknya juga dari Kak Sheila. Wow, sama seperti di film Kak Sheila, Sheila Seven, favorit ya. Oke, alhamdulillah Kak tadi SKD lancar, juga lumayan, sukses buat ilmunya, semangat, amin. Oke Kak, kemudian ada lagi nih, nilainya 440. Oh ya, kebetulan waktu TBK kemarin aku juga belajar di channel sama Theo Kak Faiz. Alhamdulillah lolos dan bisa kuliah di kampus Kuning. Wow, di UI dong. Tapi tahun ini mau coba lagi kedinasan, jadi baru fokus banget belajar awal Juli pas libur mepet tes. Makasih ya Kak Faiz, berkah ilmunya. Sama-sama ya. Jadi buku kita sudah cetakan ke-9 teman-teman. Di buku kita yaitu toko Privat Al Faiz itu udah kita tidak mengganti halaman depannya karena itu berpengaruh ya teman-teman. Jadi kita ini sudah cetakan ke-9. Nanti teman-teman dapat bonus ini. Yang kemarin pada minta apa namanya? Ini pembatas sudah tak penuhin. Ini aku tambahin lagi buat teman-teman. Ini harganya tetap, tapi teman-teman tak tambahin lagi buku catatan ya buat nyatet rumus-rumus atau nyatet bagian-bagian penting. Nah, soal-soal 2024 yang SKD itu udah aku masukin ke sini. Oh, SKD yang mana, Kak? SKD yang gelombang pertama ya. Ini dari Juli dan Agustus kemarin udah masuk lengkap terbaru ya. Soal-soalnya ada di sini. Bukunya pre-order pertama langsung habis, baru nyampe sehari langsung habis 5.000 ya teman-teman ya. Oke, ini pre-order yang kedua ya. Semoga nyampe semingguan lagi ya. Semangat. Nanti kita ada bonus kelas online ya, tapi untuk toko original loh, jangan sampai toko yang bajakan. Nah, ketahuan nanti ya. Sama yang kedua, teman-teman bisa nanti dapat video rekaman yang terintegrasi di website dan juga TO terbaru yaitu TO 11 yang model yang sangat mirip dengan tes 2024 terbaru ya. Oke, langsung aja cek di website privatalfaiz.id. Linknya ada di kolom deskripsi video. Lanjut. Oke, satu lagi ya. Sorry teman-teman, ini aku mau ngasih tunjukin aja. Ini adalah salah satu siswa kita. Ternyata nilainya 429 dan dia peringkat 1. Aku mau nunjukin satu lagi bahwa kadang nilai 440, 450 itu bisa aja peringkat 2, peringkat 3 atau peringkat 1 tergantung sama kesaingan dan formasi. Maka teman-teman semangat ya. Hati-hati dalam memilih formasi. Semoga formasi itu ya membuat teman-teman sehingganya bisa keterima. Walaupun nanti nilainya ternyata belum maksimal, tapi kalau ternyata di formasi banyak kuotanya, teman-teman bisa keterima. Amin. Semangat ya. Oke, ini teman-teman ya testimoni juga sama pesan juga ya sama buat teman-teman semua dari gambaran tes yang dari gambaran teman-teman sudah tes ya. Oke, kita lanjut. Jadi di soal terbaru itu ada soal terkait rute teman-teman seperti nomor 4. Randi akan mengunjungi suatu daerah terpencil. Untuk ke daerah tersebut Randi harus melewati paling sedikit 2 desa. Dari desa A ke desa G pada daerah itu. Oke. Jika desa C hanya dapat ditempuh dari desa B, D, atau F, oke, berarti gini ya. Bisa dari B, oke, gini. Bisa ditempuh dari B, bisa juga dari D, atau dari F, gini ya. Oke, untuk desa C. Dan desa E, ya, itu hanya bisa ditempuh dari B, C, atau F. B, C, atau F. Berarti E di mana ya? E di sini. Oke, B, C, atau F. Oh, gini soalnya. Oke, terus lanjut. Desa G hanya dapat ditempuh dari desa E. Ini G, di sini G.
Desa BDF, ini BDF. Oke, dapat ditempuh dari desa A. Oke, A sini. Oke. Wow, seperti ini gambarnya. Mantap. Banyak rute yang dapat dilalui Randi dari desa A ke desa G. Boleh komen, yuk berapa ini? Oke, berapa teman-teman? Berapa ini maksimal rutenya ya? Berapa banyak rute ya? Silakan teman-teman boleh komen ya. Jangan lupa ya buka Alphais, nanti teman-teman akan join ke grupnya dulu di halaman berapa ini? Ini bukunya tebel banget, ini lengkap banget, ini bukunya 420-an ini, 20-an halaman ini ya. Oke, teman-teman nanti bisa klaim di bagian depan buat join ke grupnya, buat klaim tryoutnya, klaim kelasnya juga. Insya Allah mulai di September ini teman-teman ya. Semangat ya buat teman-teman ya. September kita mulai kelas bonus bukunya ini, mungkin ya kelas penutupan karena sudah mau tes ya. Kita hitung ya teman-teman ya. 1, ya kan? 2, terus habis itu mana lagi tuh? 2, ini 3, 4. 4 mana nih? 4. Oh ini 5. Oh aduh, ada 5 ternyata, ada 5 rute, berarti maksimal nih yang E teman-teman ya. Jawabannya yang E. Oke, jadi soal kayak gini ternyata seru juga kalau udah tahu metodenya. Kita hubungkan dengan Alphais Panah teman-teman ya. Nanti di kelas online juga aku bakal ajarkan. Ini tahun ini terbanyak nih, ada 3 gelombang bersamaan ya. Mulanya ya kelas online ya teman-teman ya. Kita buka kemarin 1 hari. Ya 1 hari untuk kelas yang F itu langsung full teman-teman. Jadi teman-teman nanti akan kebagian di video rekaman. Insya Allah di minggu depan videonya akan launching juga. Teman-teman bisa dapat video rekaman. Plek sama, pokoknya bedanya cuma satu, nggak dapat live-nya aja, dapat rekaman, dapat soal, dapat dapat catatan, dapat materi, dapat file-file soalnya, semuanya lengkap di website privatalphais.id. Semangat ya semuanya, lanjut. Nah, ternyata ada selain analogi kata, itu muncul analogi kalimat di soal TU. Negara, konflik, bencana, musibah, banjir, penanganan, pengungsian, dampak. Kira-kira jawabannya apa? Teman-teman boleh komen di kolom komentar, silakan. Yuk. Ini menurut aku sangat sulit untuk soal nomor 5 ya. Negara, konflik, bencana apa gitu. Nah, boleh di komen. Ini sangat sulit, ini jarang yang bisa bener. Boleh? Nah, menurut aku negara, konflik itu ada sesuatu yang kemungkinan bisa aja terjadi. Di dalam suatu negara itu bisa aja terjadi konflik. Jadi kemungkinan terjadi gitu. Nah, sedangkan bencana itu menurut aku sama aja ya musibah. Musibah itu bencana sama. Bencana juga banjir masuk gitu. Ya kan, bencana itu ya masuk musibah, masuk banjir gitu ya. Dampak ini kurang tepat. Nah, kalau menurut aku ya konflik itu adalah suatu hal yang terjadi ya di sebuah negara ya, sama kayak misalkan terjadinya bencana itu akan terjadinya pengungsian karena faktornya itu ada bencana, maka akan terjadi pengungsian. Nah, itu kalau aku akan memilih ke situ teman-teman ya. Jadi kalau bencana itu ke pengungsian, negara analoginya ke konflik ya, negara ya bisa terjadi konflik. Nah, bencana itu bisa terjadi adalah pengungsian gitu teman-teman. Maka aku lebih memilih jawabannya yang di soalnya hot banget ini ya. Oke, semangat teman-teman, kita lanjut. 2023 CPNS kemarin berarti ada soal modelnya seperti nomor 6 ini. Aku pengen teman-teman komen di kolom komentar kira-kira jawaban nomor 6 ini apa teman-teman ya. Nanti teman-teman komen yang lengkap di kolom komentar, nanti aku bakal cek teman-teman ya. Sekali lagi terima kasih buat kalian yang sudah subscribe, udah like, udah share. Semoga berkah teman-teman ya. Jangan lupa dapatkan buku Alphais yang terbaru ini ya. Semoga ini membantu semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, semangat. Senyuman